Hai semua, kembali bersama saya di Fun with Caca. Di video kali ini saya akan buat jajanan pasar yang terbuat dari singkong atau ubi kayu yang pasti cocok banget untuk kita lidah Indonesia karena ini adalah salah satu cemilan favorit ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan video kali ini, jangan lupa ditonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya menggunakan ubi kayu dengan berat sekitaran 1,2 sampai 1,3 kg yang kita timbang itu setelah kita bersihkan ya, dan sumbu-sumbunya juga sudah kita buang semua. Pokoknya adalah berat bersihnya ya. Kemudian ini akan saya parut seperti ini. Kalau kalian menggunakan chopper atau blender silakan. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar dan akan saya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk hingga rata. Untuk penggunaan garam bisa disesuaikan ya. Kemudian saya masukkan 80 gram tepung tapioka. Kemudian kita aduk kembali hingga rata. Kemudian saya akan tuang 400 gram santan kental yang tidak ada campuran airnya ya. Kemudian kita tuang sambil kita aduk-aduk. Kalau misalnya kalian menggunakan santan instan, silakan, berarti tidak perlu ditambahkan air ya. Pokoknya santan kental gitu. Kemudian ini kita aduk hingga merata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, saya bagi menjadi 3 bagian di berat 570 gram sampai 580 gram ya. Kita sisihkan dulu. Ini saya akan larutkan dulu 75 gram gula merah dicampur dengan 35 gram air. Ini saya aduk-aduk sebentar hingga dia sedikit larut. Kemudian ini akan kita sisihkan untuk layer terakhir punya ya. Ini kita akan buat dulu untuk layer pertamanya. Di sini saya campurkan 70 gram gula pasir ditambah dengan 35 gram air. Kemudian ini akan kita aduk hingga merata. Kalau misalnya waktu kalian blender itu menggunakan airnya cukup banyak, sebaiknya penggunaan air di sini dikurangi ya, supaya nanti kayak kita itu, maksudnya kue kita itu tidak terlalu berair. Setelah itu saya akan tuangkan ke loyang ukuran 18 x 18 x 8 cm yang sudah kita olesi dengan minyak dan kita beri baking paper. Sebaiknya diganti dengan daun pisang supaya nanti keluarkannya itu lebih gampang ya, tidak terlalu lengket. Setelah kita tuangkan kue adonannya ini, kita ratakan. Setelah itu ini akan saya kukus menggunakan api sedang selama 8 menit. Kemudian untuk layer keduanya saya akan tambahkan 70 gram gula pasir ditambah dengan 35 gram endapan pandan, atau bisa kalian ganti dengan jus pandan. Kalau memang nggak ada pandan asli, kalian bisa gunakan 1 sendok teh pasta pandan dicampur dengan air hingga totalnya 35 gram. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, setelah 8 menit, kita akan tuangkan ke kukusannya, ke loyang panci kukusannya ini. Kita akan tuangkan semua, kemudian kita akan ratakan dan akan kita kukus kembali selama 8 menit. Untuk lapis terakhir sebenarnya di resep aslinya mereka menggunakan brown sugar seperti ini, light atau dark punya mereka gunakan seperti ini. Cuma saya tidak mau gunakan karena saya pengen teman-teman juga bisa ikuti resep ini dengan bahan seadanya yang gampang dicari aja, yaitu gula aren atau gula merah ya. Di sini kita tuangkan aja larutan yang tadi kita sudah sediakan di awal, kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kalau memang tidak larut juga gula merahnya, tidak masalah. Itu nanti ketika kita kukus dia akan meleleh juga ya teman-teman, akan larut sendirinya. Setelah 8 menit ini kita tuangkan aja lapis terakhirnya semua sambil kita ratakan. Untuk lapis terakhir ini akan saya kukus selama 1 jam ya, menggunakan api sedang juga. Ini setelah 1 jam kita kukus, ini sudah bisa dikeluarkan dari kukusannya ya, dan ini akan saya biarkan dingin. Tapi di sini saya tidak sampai benar-benar dingin ya, masih ada terasa hangat-hangatnya. Jadi kalau memang kalian pengen yang step banget, mungkin baiknya nunggunya sampai benar-benar dingin. Ini ketika masih hangat seperti ini, saya akan keluarkan dari loyangnya.
Kita akan lepaskan baking papernya. Di sini agak PR banget ya, karena agak lengket. Tapi pelan-pelan keluarkannya bisa. Jadi sebaiknya gunakan daun pisang, lebih gampang nanti ketika kita lepasinnya. Kemudian saya di sini lupa juga, seharusnya talenannya itu kita alasi dengan plastik supaya dia tuh tidak lengket ya ketika kita potong seperti ini, karena ketika saya potong seperti ini dia lengket di bagian bawahnya, jadi kayak butuh tenaga banget untuk merapikannya gitu. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau bisa dilapisin dulu pakai plastik biar dia tidak lengket. Bisa dilihat ya, dia lengket di talenan tapi tidak masalah. Ini video waktu saya cobanya itu ternyata tidak terekam. Saya baru tahu waktu saya edit, tapi tidak masalah. Yang penting kue ini rasanya enak, manisnya pas, teksturnya juga oke, tidak keras dan tidak terlalu lembut. Ya kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba. Video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.